Dari video amatir, terlihat kobaran api disertai kepulan asap membumbung tinggi di sebuah rumah yang berada di Desa Padaelo, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tiupan angin kencang disertai material yang mudah terbakar, membuat api dengan cepat membesar. Kebakaran ini membuat warga panik, hingga membuat warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Diduga, kebakaran ini akibat korsleting listrik pada bagian ruang tamu rumah saat ditinggal pergi oleh pemiliknya. Bahwa terjadi kebakaran ada satu rumah di Desa Padaelo, Kecamatan Malawa. Besar, Pak. Jadi kalau tadi informasi yang kita dapat ini masih perkiraan bahwa dampak dari kebakaran itu akibatnya dari korsleting listrik. Tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai 150 juta rupiah. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Aksi unjuk rasa tolak pengosongan lapak oleh Aliansi Pedagang Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja berlangsung ricuh. Salah satu pendemo nyaris adu jotos dengan wakil bupati. Kericuan terjadi di tengah aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Masyarakat Pasar Makale di depan kantor DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ratusan peserta aksi hendak membakar ban bekas di halaman kantor DPRD, namun dirampas pihak kepolisian. Massa kemudian melawan hingga saling dorong dengan aparat. Situasi pun menjadi semakin tak terkendali saat massa meringsek masuk ke dalam kantor bupati dan wakil bupati. Alih-alih menyelesaikan persoalan, salah satu peserta aksi justru hampir adu jotos dengan wakil bupati saat tengah menyampaikan aspirasinya. Kericuan pun kembali terjadi lantaran massa tersulut emosinya dan mencoba melawan. Kericuan akhirnya dapat diredam usai dilerai petugas dan aparat kepolisian. Surat edaran wakil bupati yang ingin mengosongkan dengan paksa lapak yang ada di pasar, di mana 70 orang pengelola pasar ada di dalam. Pengosongan itu kami juga dukung. Kalau itu memang ditindaklanjuti dengan pembangunan yang lebih baik, kami dukung. Aksi unjuk rasa dilakukan sebagai bentuk protes menolak pengosongan lapak pedagang di Pasar Makale. Massa menuntut pemerintah daerah agar memberikan solusi atas rencana pengosongan, agar pedagang tak kehilangan mata pencaharian di tengah sulitnya kondisi perekonomian saat ini. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat memerkosa seorang keluarga pasien. Dengan modus mengambil sampel darah, korban dibius hingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Yang pertama tentu Unpad dalam hal ini tentu masa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa baik di tempat kerja, di tempat praktek maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan untuk korban, jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai usaha pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan memberikan kesempatan terjadi. Ya, lantas bagaimana modus dan apa motif tersangka memperkosa keluarga pasien? Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hendra. Waalaikumsalam, Dek Nadia, iNews, apa kabar? Baik, Pak Hendra, ini tersangka apa dari hasil penyidikan, motif yang dilakukan dan juga modus dalam memperkosa pasien? Baik, jadi untuk modus operandi yang dilakukan tadi sudah dikupas di awal dan memang betul. Jadi bersangkutan ini melanggar SOP daripada proses pengambilan sampel darah. Ya. Di mana dia dilakukan hanya seorang diri. Ya, tanpa ada pendampingan dari perawat, baik itu sebagai pengantar maupun pendamping pada saat pengambilan sampel darah. Kemudian untuk alokasi waktunya pun demikian. Yang bersangkutan ini menggunakan modus yang hanya bisa diketahui oleh dia sendiri maupun si korban, karena waktunya itu adalah pukul 01.00 WIB, jadi satu hari. Kemudian yang bersangkutan juga di samping tidak begitu SOP oleh pendampingan perawat, yang bersangkutan juga secara halus itu membujuk agar dia si korban ini hanya sendiri, tetapi tidak didampingi oleh adiknya lagi yang ada di situ maupun si orang tuanya yang jadi pasien pada saat itu. Nah, dua modus operandi ini itu yang dilakukan bentuk pelanggaran SOP. Kemudian yang ketiga, yang bersangkutan ini memasukkan yang unsur-unsur kimia pengobatan yang bisa mengakibatkan yang si korban ini terbius dan pingsan, sehingga dengan leluasa yang bersangkutan melakukan aksinya, sehingga ketika tersadar si korban ini dia melihat jam itu ternyata dari jam 1 sampai jam 04 pagi hari, dan yang bersangkutan merasakan ada suatu keanehan yang terjadi pada dirinya, yaitu pada
dirasakan perih di bagian itu ketika saat terkena air. Diskusi ini bersangkutan dengan orang tuanya dan akhirnya mereka bertekad untuk melaporkan ini untuk diperiksa dulu oleh perawat yang ada di rumah sakit. Dan akhirnya tidak lanjut dari keluarga korban, dan korban saat ini yang direspon oleh kepolisian sehingga dilaporkan pada tanggal 18 Maret. Dan kita respon cepat, pada tanggal 20 Maret kita sudah tetapkan sebagai tersangka, dan tentu saja itu sebelumnya sudah melakukan penyelidikan dan respon positif dari kami di Reskrimum untuk melakukan proses pelindungan anak dan perempuan. Mungkin baik, apakah ini baru kali pertama pelaku melancarkan aksinya atau sebelumnya sudah pernah kejadian juga, Pak Hendra? Ini saat ini masih kita dalami ya. Saat ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang bersangkutan masih tidak menyampaikan perbuatan untuk yang di luar daripada kejadian itu. Tapi dari postingan beberapa media sosial yang ditemukan oleh teman-teman media ini, Pak, ini ada beberapa pasien yang sama itu di rumah sakit itu juga, di lokasi yang sama di kamar lantai 711 ini, itu melakukan suatu tindakan yang sama dengan dia. Tetapi kita masih menunggu dan kita akan merespon daripada laporan-laporan yang apabila ada. Ya. Oke, artinya kemungkinan korban lebih dari satu? Ya, ini sehingga nanti kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan tidak benar kalau sebenarnya dia satu, tapi dia bungkam gitu ya. Ini harapan kita juga demikian. Kami juga akan membantu mengakomodir dari korban-korban yang ada ini untuk perlindungan daripada saksi. Kita publikasikan ke media, tetapi kita akomodir sehingga apabila ada ya, kita akan memberikan keadilan yang sebesar-besarnya kepada para pelapor. Baik, sementara untuk kondisi korban seperti apa, Pak Hendra? Ya, kondisi korban karena ini kan posisi yang kita kelola ini sudah cukup banyak, ya cukup waktulah 20 hari sejak dari awal kita juga memberikan semangat, empati, simpati kepada korban, karena untuk diambil keterangan ini kita juga membutuhkan suatu proses yang halus ya Mbak Nadia ya, karena halus dan kita betul-betul dari hati ke hati, kemudian kita dengan profesionalitas dari unit PPA kita sehingga bisa kita gali permasalahan maupun juga kejadian yang terjadi pada si korban ini, supporting dari pihak-pihak rumah sakit juga sangat membantu ya, sehingga kita mendapatkan informasi yang detail. Dan ketika kita lakukan penangkapan dan juga kita melakukan penyidikan kepada si tersangka ini, akhirnya tidak dapat terbantahkan oleh rasa upaya diam dari si tersangka ini. Kita sudah semuanya dan alat-alat yang beberapa alat bukti yang sudah kita temukan ini meyakinkan bahwa itu perilaku itu sudah dilakukan leluasa oleh tersangka. Dan kita saat ini juga dari beberapa alat bukti yang kita temukan tadi akan ada proses lebih secara scientific investigation, yaitu dengan proses DNA. Ini harapan kita ini dalam waktu beberapa hari proses sudah hadir, sudah ada hasilnya, nanti akan menguatkan lagi bahwa yang bersangkutan telah melakukan. Baik, alat bukti yang disita apa saja yang digunakan dalam kejadian ini, Pak Hendra? Jadi yang terpenting di sini adalah pertama itu ada peralatan dari modus operandi yang dilakukan itu berupa infusan full set ya, ada 7 buah sarung suntik ya, jarum suntik ya. Karena ini dari keterangan dari si korban tadi itu dan konfirmasi tersangka ini, dia melakukan percobaan sampai 15 kali untuk memasukkan. Dalam kurun waktu dini hari itu, Pak Hendra? Ya, dini hari itu. Ya, ini mungkin ini kan ini suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi ini ya. Dan ini ada kurang lebih 17 alat bukti yang kita peroleh ya, dan kita paparkan tadi dalam rilis. Baik, terakhir mungkin jerat pidana untuk tersangka Pak Hendra, berapa potensi hukumannya? Kami akan maksimalkan dengan beberapa pasal, tetapi memang pasal pokoknya ini ya, di undang-undang dan pasalnya itu pasal 6 huruf C
Undang-Undang Nomor tahun 2012 2022 ini tentang tindak pidana kekerasan seksual, dan ancaman hukuman yang dituntutkan di sini adalah paling lama 12 tahun. Baik. Berat di tersangka. Baik, ancaman hukuman 12 tahun. Terima kasih banyak Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan telah bergabung di ID Sore. Sehat selalu, selamat sore Pak Hendra. Terima kasih Anda masih di ID Sore. Pemirsa, KPK memeriksa Joko Sugiarto Tjandra terkait kasus dugaan suap proses pergantian antar waktu Harun Masiku. Joko Tjandra mengaku tidak mengenal Harun Masiku. Dalam pemeriksaan sebagai saksi, Joko Tjandra mengaku hanya berbincang-bincang santai dengan tim penyidik KPK. Ia juga mengatakan tidak mengenal sosok Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Joko juga mengklaim tidak mengetahui keberadaan Harun Masiku yang saat ini diburu KPK. Joko juga membantah telah membantu pelarian Harun Masiku ke Singapura. Pak, soal Harun Masiku sebenarnya di mana Pak, kalau boleh tahu Pak? Mana tahu, saya nggak pernah tahu. Tapi tadi ditanya soal kasus PAW apa aja Pak? Tidak kenal. Jadi nggak kenal Pak? Masalah jalan Pak. Jadi pertanyaan Pak. Iya, masalah jalan Pak. Tenang aja. Kita sama jalan. Nggak kenal Pak. Saya nggak kenal Pak, jadi saya nggak bisa jawab apa-apa. Ya kan? Katanya Bapak bantu Harun Masiku waktu di Singapura Pak, apa benar Pak? Oh ya, nggak betul. Kenal aja. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, setelah penantian panjang, akhirnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri, dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Teguh Umar Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara kedua diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Teguh Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya, kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, kerabat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masa depan Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, menurut Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, pertemuan Prabowo dan Megawati merupakan halal bihalal Lebaran sekaligus membahas tentang perekonomian dan masa depan bangsa. Karena Pak Prabowo juga bicara tentang berbagai macam problem dan tantangan global yang sekarang ini mengemuka, utamanya akibat dari kebijakan Presiden Donald Trump berkaitan dengan penggunaan tarif yang digunakan untuk produk-produk Indonesia terhadap ekspor di Amerika dan banyak negara-negara yang juga terkena. Ibu Mega menyampaikan pengalamannya melakukan pemulihan ekonomi nasional yang ketika itu juga tidak gampang, dan Pak Prabowo sangat memperhatikan berbagai pandangan pengalaman yang pernah dilakukan oleh Ibu Mega dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional.
pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepemimpinan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Tapi Pak melihatnya apakah pertemuan ini jadi dampak positif atau negatif itu Pak Muzani melihatnya bagaimana? Ya, setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman, apalagi dalam momen Lebaran seperti ini. Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotong royongan. Dan pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Jokowi menerima kedatangan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya, tadi kan bisa sampaikan bahwa silaturahmi dan suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik untuk kebaikan negara. Ya, kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sowan ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Zulhas mengaku kedatangannya hanya untuk bersilaturahmi dan membicarakan berbagai topik kebangsaan. Kedatangan Zulhas di kediaman Jokowi di Solo sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum menemui media, Zulhas sempat menyapa warga yang antri di kediaman Jokowi untuk berfoto. Dirinya mengaku silaturahmi berlangsung selama 2 jam dan tidak membahas politik. Zulhas menambahkan sempat membahas ekonomi Indonesia dalam waktu terakhir. Dari mana, Pak? Dari Bojonegoro. Jakarta, Pak. Pembicaraan apa aja Pak terkait? Ya, Lebaran. Ada bicara terkait politik atau ekonomi gitu? Lebaran itu kan saya kan menterinya Bapak. Ya, banyak dibimbing dulu 2 tahun, dipercaya beliau sama Ibu. Ya. Kalau perkembangan ekonomi. Masa Lebaran aja saya nggak datang gimana? Ya. Membahas tentang ekonomi Indonesia, Pak? Ya, silaturahim. Ya tentu ada situasi-situasi terakhir ekonomi dan sebagainya ya. Ada saran dari Pak Jokowi gitu nggak, Pak? Ya, silaturahim Lebaran. Pak, kalau terkait pertemuan dengan Bu Mega sama Pak Prabowo, tanggapannya gimana Pak sebagai ketua partai? Ya, saya baru baca tadi. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta. Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Sini dulu. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Mas, sebentar aja Pak.
Luki Hakim menyebut dirinya telah mengklarifikasi bahwa ia liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga telah menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Selain mengakui kesalahannya, Luki Hakim juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Sementara hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. Ada sekitar 47 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat secara umum ya. Berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa ini saya beli tiket pribadi, saya di sana pun berangkat keluarga, jadi tidak membawa bersama ajudan ataupun aspri ataupun staf khusus atau sama sekali tidak. Bahkan ke airport pun tidak diantar kan itu. Dari airport pun pulang juga tidak dijemput oleh fasilitas negara. Jadi murni ini liburan keluarga, pergi bersama keluarga menggunakan dana pribadi. Itu yang saya jelaskan dan saya sertakan bukti-buktinya. Bukan mungkin ini murni kesalahan saya karena saya tidak aware bahwa izin yang dimaksud itu adalah izin keluar negeri. Yang dimaksud kepala saya adalah izin keluar negeri kalau hari kerja. Jadi itu perbedaan asumsi. Saya yang salah karena berasumsi seharusnya ya baca lebih detail. Memang saya baca dan di situ memang dilarang pergi keluar negeri. Lalu pasal di bawahnya 7 hari berturut-turut dan lain-lain. Asumsi saya itu adalah hari kerja. Maka dari itu saya pergi dari tanggal 2, itu kan berarti H+2 sampai sebelum hari ini nih, kan hari ini hari pertama kerja. Nah, saya berpikir bahwa itu adalah bukan hari kerja. Maka dari itu saya pergi dengan dana pribadi. Inilah kesalahan saya. Sudah saya lakukan. Tapi saya ingin menjelaskan kepada Pak Gubernur, kepada Pak Menteri, kepada Pak Wamen bahwa saya tidak berniat bolos kerja karena memang itu sedang cuti bersama dari tanggal berapa awalnya tuh nggak tahu sampai habis Lebaran. Saya berangkatnya setelah Lebaran, bahkan di hari Lebaran pun saya posisinya masih kerja. Jadi saya hanya ingin menunjukkan bahwa betul saya salah, tapi saya tidak berniat membolos, saya tidak berniat meninggalkan kewajiban karena itu dalam konteks saya melihatnya itu dalam konteks lagi libur semua. Tapi itu ternyata salah, itu sebabnya saya minta. Dan telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim inspektorat. Nanti Pak Ses Inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti.
menggambarkan bahwa tugas kepala daerah itu tidak mudah. Dan saya melihat bahwa tidak tertutup kemungkinan bahwa pemahaman yang terbatas ini juga ada di kepala daerah yang lain. Jadi ini adalah peringatan sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban dan mana yang menjadi hak dari para kepala daerah. Sebelumnya pemirsa, viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri dan berbuntut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anaknya. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melakukan bakti sosial ke Panti Asuhan Dorcas, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini puluhan paket alat tulis dan sembako disalurkan guna mendukung serta memberikan semangat kepada anak-anak panti untuk lebih giat belajar menggapai mimpi. Di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Kamar Dagang dan Industri Indonesia melakukan aksi Kadin Peduli melalui pembagian sembako serta paket peralatan sekolah ke Panti Asuhan Dorcas, Jakarta Pusat. Bantuan diserahkan langsung Wakil Ketua Umum Kadin Korwil Kalimantan Andi Muhammad Yuslim Patawari yang juga Sekjen DPP Partai Perindo. Sebagai program Kadin Peduli menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Dorcas. Semoga kepedulian ini menjadi berkah kepada kita semua. Sebagaimana yang kita ketahui, Idul Fitri tidak lama lagi, kita berbagi kebahagiaan. Sejatinya kita terlahir sama dan kita adalah saudara dalam kemanusiaan. Mengucapkan terima kasih untuk Kadin Indonesia yang sudah memberikan berkatnya bagi kami pada sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sesama dan terutama untuk peduli kepada sesama di seluruh Indonesia. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Kadin Indonesia, terkhususnya kepada Ketua Umum Bapak Anindya Bakri atas kepeduliannya. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia terus berkomitmen membantu sesama sebagai bentuk upaya mendukung pemerintah di bidang sosial. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Paki, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore pemirsa. Ratusan warga rela antri hingga berjam-jam di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan Sidoarjo, Jawa Timur untuk mengurus pajak kendaraan mereka. Adanya diskon khusus bagi seluruh wajib pajak menjadi keringanan bagi warga. Ratusan warga Kabupaten Bandung, Jawa Barat padati pelataran Samsat Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Antusias warga yang memiliki tunggakan pajak sangat tinggi saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberlakukan diskon pajak bagi seluruh warga Jawa Barat. Bahkan seorang pemudik asal Brebes yang mudik ke Cibiru, Bandung langsung memanfaatkan momen pengampunan pajak kendaraan ini.
Rencananya usai mengurus pajak kendaraan, pemudik ini akan kembali ke Brebes. Ini tadi ngantri dari jam berapa nih Pak? Ngantri dari jam 7. Jam 7. Ini lihat mau mudik ya? Mau mudik, tapi bayar pajak dulu. Bayar pajak. Pajak dulu. Terus Pak nih? Ini cabut berkas. Oh, cabut berkas. Pak itu kemarin sempat tahu ada informasi dari mana Pak? Pajak gratis ini? Dari TikTok. Dari TikTok, lihat di TikTok. Program pengampunan pajak yang diberlakukan pemerintah provinsi ini berlangsung dari 20 Maret hingga 30 Juni mendatang. Siap, Alhamdulillah di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bandung 1 Ranca Ekek atau lebih dikenal dengan Samsat Ranca Ekek, sejak digulirkannya program pemutihan pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 20 Maret kemarin sampai dengan hari ini, Alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan, sekitar 35-45%. Dengan jumlah KBM hampir 20.000 yang memanfaatkan program ini. Serupa dengan di Ranca Ekek, warga Sidoarjo pun antusias membayar pajak tahunan kendaraan bermotor di kantor Samsat di kawasan Halan Cemengkalang. 2 hari pasca libur Lebaran, jumlah wajib pajak kendaraan di Sidoarjo, Jawa Timur melonjak 2 kali lipat. Tercatat, jumlah wajib pajak yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sejak loket pembayaran pajak dibuka jam 8 pagi, ratusan warga sudah datang dan mengantre. Apa Bu? Bayar pajak atau? Iya, saya bayar pajak Pak. Bayar pajak Bu ya? Sama ganti plat. Antri Bu ya? Ya, lumayan antri karena ini kan habis libur Lebaran. Saya datang pagi, prosesnya cepat ditangani dan ini sudah selesai. Ganti plat 5 tahunan Pak. Oh gitu ya? Iya. Terus gimana? Beludak tadi? Iya, karena habis liburan Pak. Pasti kalau habis liburan mesti beludak Pak. Gitu ya? Iya. Untuk membayar pajak tahunan kendaraan. Selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, Anda kembali di iNews Sore. Pelayanan Samsat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat hingga kini masih diserbu warga. Mereka antre sejak dini hari demi mendapatkan penghapusan denda pajak kendaraan. Antrian panjang para wajib pajak di hari kedua pasca libur Lebaran masih terus terjadi. Kepadatan wajib pajak ini terjadi karena kebijakan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, tentang penghapusan denda dan pajak kendaraan yang terlewat. Bahkan, para pembayar pajak datang sejak jam 3 dini hari dan antri hingga ke lantai. Dari pagi, dari jam 4 sini, subuh, ngantri. Terus sekarang belum kelayanin. Iya, baik kelayanin. Kan di fotokopi juga ngantri juga. Terus ini apa? Ngantri lagi di sini. Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Bogor mengklaim wajib pajak membludak hingga 500%. Pada saat sebelum program atau kebijakan penghapusan tunggakan pajak dendanya yang mulai berlaku tanggal 20 Maret 2025 sebelum Lebaran, rata-rata untuk pengunjung atau masyarakat yang datang ke sini rata-rata sebelumnya adalah 2.000 sampai 500 orang atau transaksi. Warga berharap ada posko pelayanan lain selain di Samsat Kabupaten Bogor karena jarak yang ditempuh warga cukup jauh. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung memecat Direktur IT Bank DKI Amirul Wicaksono imbas gangguan layanan yang sempat dialami sejak 29 Maret lalu. Pramono juga melaporkan kasus ini ke Barreskrim Polri karena menduga adanya jajaran Bank DKI yang terlibat dalam persoalan ini. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah tegas atas masalah gangguan layanan transaksi perbankan Bank DKI yang tengah dikeluhkan nasabah selama libur Lebaran 2025. Pramono memutuskan untuk memecat Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI Amirul Wicaksono dari jabatannya. Selain itu, Pramono juga melaporkan masalah ini ke Barreskrim Polri. Ia meminta permasalahan ini diusut tuntas dan diproses secara hukum. Pramono menduga kuat adanya keterlibatan orang dalam pada insiden yang mengakibatkan terganggunya layanan perbankan sejak akhir Maret lalu, sehingga ia meminta agar lembaga independen agar melakukan audit dan monitoring segala bentuk transaksi yang terjadi dalam Bank DKI.
Karena kejadiannya sudah 3 kali, maka saya memutuskan. Yang pertama, semuanya dilaporkan kepada Bareskrim. Yang kedua, diambil tindakan kepada Direktur IT karena sudah berulang kali. Ini yang ketiga kali dibebas tugaskan. Dan jabatan itu dirangkap oleh Direktur Umum. Dan mulai berlaku kemarin. Sehingga dengan demikian mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan ini dan kami sudah meminta kepada lembaga independen yang internasional, nanti biar disebutkan oleh Direksi Bank DKI, untuk melakukan audit, tracing, monitoring, kemana saja. Dan untuk itu nanti tentunya selain Bank DKI, Bareskrim pasti akan segera mengetahui ini. Karena yang namanya apapun tentang jejak digital, uang lari kemana aja dalam sistem sekarang pasti kelihatan. Tindakan tegas ini diambil Pramono lantaran kejadian ini sudah terjadi berulang kali. Meski demikian, Pramono menjamin dana nasabah tetap aman. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Novandu Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mempertahankan eksistensi sebagai daerah penyangga pangan nasional, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru terus memasifkan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Hal tersebut disampaikan langsung Herman Deru saat acara panen raya bersama Presiden Prabowo secara virtual. Menggunakan teknologi alat mesin pertanian bersama Bupati Oki Mucendi Mahzareki dan anggota DPD RI Ratu Teni Leriva, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan panen raya tanaman padi pada lahan persawahan seluas 485 hektar yang berada di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Panen raya ini digelar serentak bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual. Sumatera Selatan menjadi salah satu dari 14 provinsi di Indonesia yang dilibatkan dalam agenda ketahanan pangan. Herman Deru menyebut untuk mewujudkan kemandirian pangan diperlukan semangat untuk menjaga eksistensi Sumsel sebagai 5 daerah tertinggi penyumbang produksi beras nasional dengan memasifkan program gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota juga harus berinovasi memanfaatkan lahan yang ada sehingga serapan Sumsel akan berkontribusi lebih besar sebagai provinsi penyumbang pangan nasional. Selain itu, Herman Deru juga mendorong program Bendungan 3 di Haji segera diselesaikan untuk peningkatan irigasi petani. Tentu ini menjadi semangat bagi petani karena banyak regulasi dan kebijakan nasional yang sangat berpihak kepada petani. Kemudahan pupuk, harga gabah yang dijadikan 6.500 ini tentu akan juga mengoptimalkan para petani yang ada untuk meningkatkan produksinya di lapangan. Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga menyerahkan bantuan rotator dan benih dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani secara simbolis. Dari Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Camar Haenda. Kanopi parkiran bus tinggi 10 meter yang berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur roboh diterpa angin kencang. Akibat peristiwa tersebut, ruas tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Bandara Halim Perdana Kusuma sempat tidak bisa dilalui akibat tertutup oleh kanopi. Robohnya kanopi berbahan baja ringan ini menutup ruas jalan tol dalam kota dari arah Pancoran menuju Bandara Halim Perdana Kusuma. Sejumlah petugas kepolisian, BNN dan Jasa Marga yang mengetahui kejadian ini langsung mengevakuasi kanopi ke pinggir ruas tol. Saksi mata menyebut tiba-tiba saja kanopi yang digunakan sebagai penutup parkir kendaraan ini terbang setelah tertiup angin kencang. Kanopi itu juga sempat mengenai satu kendaraan yang sedang melintas meski tidak sampai menimbulkan korban. Dari sini kenceng banget, sono.
Terus habis itu langsung ada suara krotok, taunya kanopinya itu terbang ke tol itu. Itu kanopi apa, Pak? Kanopi bis. Buat tutupan bis. Parkiran berarti, Pak? Parkiran. Oh. Tadi berarti kondisinya bagaimana, Pak, pada saat kanopi itu terbang? Sempat nutup ruas jalur? Kita nggak kelihatan soalnya di sini debu semua juga. Di sini kan debu semua, kita aja nutupin semua. Nggak bisa. Kanopi akhirnya berhasil dievakuasi 1 jam kemudian dari tengah ruas tol. Sementara akibat kejadian ini sempat terjadi kemacetan panjang kendaraan dari arah Pancoran menuju Halim. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memilih pendekatan negosiasi untuk menghadapi kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat. Strategi PAKPOK atau kebijakan adil pun siap diterapkan untuk sejumlah barang yang akan diimpor dari Amerika Serikat. Sejumlah kebijakan telah dipersiapkan pemerintah Indonesia untuk menghadapi tarif impor baru Amerika Serikat. Kebijakan ini disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam acara sarasehan dengan pelaku ekonomi. Presiden pun mengingatkan kepada para menteri dan pengusaha agar tidak perlu khawatir dengan kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat. Pendekatan negosiasi dengan strategi PAKPOK pun telah disiapkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya tawarin mereka, Pak Pok, saya besar 17 miliar, 10 juta, 17 miliar kita akan beli dari Amerika. Kita bukan negara miskin, kita bisa beli 17 miliar dari Amerika. Ya. Apa yang kita butuh dari Amerika? Kita butuh LPG. LPG 8 miliar dolar kita butuh, 9 miliar. Ya. Kita butuh minyak, BBM. Kita bisa impor lagi. 9 miliar lagi. Ya, kita butuh alat-alat teknologi, rig drilling dari mereka. Kita akan membuka 10.000 sumur lama dengan teknologi baru. Jadi mungkin 3-4 item, Pak Pok. Kebijakan tarif impor baru Trump sempat mendapat penolakan dari warga negara Amerika Serikat. Aksi demonstrasi besar-besaran sempat terjadi di Boston. Menurut massa, kebijakan Trump menaikkan tarif perdagangan sejumlah negara berdampak pada naiknya harga-harga barang impor di Amerika Serikat. Aksi demo menentang kebijakan Trump juga terjadi di Atlanta, Amerika Serikat. Massa menentang kebijakan Trump terkait pemangkasan staf pemerintah hingga kenaikan tarif perdagangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga meminta kepada para menterinya untuk membuka seluas-luasnya kuota impor. Tidak boleh ada lagi monopoli impor di Indonesia. Izin impor pun harus dipermudah. Saya minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Siapa mau impor daging, silakan, siapa aja boleh impor. Saudara-saudara, mau impor apa, silakan, buka aja. Rakyat kita juga pandai kok, ya kan? Jangan bikin kota-kota, habis itu perusahaan A, B, C yang hanya ditunjuk, hanya dia boleh import. Enak aja. Iya kan? Udahlah, kita sudah lama jadi orang Indonesia. Udah nggak pakai, jangan pakai praktek-praktek itu lagi gitu, ya. Gak, karantina. Kalau negara kita negosiasi sebenarnya, kalau dia bisa karantina di negara dia sekian bulan, udah aja lah, nggak usah kita lama-lama lagi karantina, buka aja cepat itu semua. Dan ya kita introspeksi diri ya, kita harus introspeksi diri. Institusi kita harus beres, ya. Biaya cukai harus beres, jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ada, memperlama-lama gitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan?
Menko tadi kemarin, Menteri Keuangan, Gubernur BI ada, Ketua Dian ada, saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota import, terutama untuk barang-barang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sementara itu pengenaan tarif impor Amerika Serikat ke 60 negara menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani telah merubah tatanan ekonomi dunia. Mantan Direktur Bank Dunia ini menilai tindakan Trump telah membuat teori-teori ekonomi konvensional menjadi tidak relevan dan kondisi dunia penuh ketidakpastian. Dalam waktu 1 bulan, dunia yang tadinya digovern dengan rule base sekarang tidak ada lagi kepastian. Ini yang menjadi salah satu yang perlu untuk kita perhatikan di dalam kita mengelola ekonomi. Tidak kita terus-menerus terkaget-kaget, namun pada saat yang sama kita tetap waspada. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlagu lagi ilmu ekonomi. Yang penting pokoknya tarif duluan. Karena tujuannya adalah menutup defisit. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Menutup defisit itu artinya saya tidak ingin tergantung atau beli kepada orang lain lebih banyak dari apa yang saya bisa jual kepada orang lain. Itu is purely transactional. Nggak ada landasan ilmu ekonominya. Jadi teman-teman ini ada ICI di sini. Mohon maaf tidak berguna Pak ilmunya hari-hari ini.